Hari ini tuh aku mau angkat perangkap kepitingku yang udah aku pasang dari kemarin. Jadi kemarin sore itu aku ada pasang sekitar 30 perangkap di spot ini. Jadi ini aku bawa satu box untuk naruh hasil kepitingnya nanti, karena rencananya bubunya itu bakalan aku pasang kembali setelah aku angkat nanti. Jadi ini perjalanan menuju spot tempat aku pasang perangkapnya. Aku harus melewati sungai kecil seperti ini, dan di sini aku harus hati-hati karena ditakutkan nantinya ada predator di sini. Jadi di sini tuh kalau air pasang sungainya itu sangat dalam. Berhubung ini air lagi surut, makanya kelihatan airnya nggak ada di sungai ini. Setelah berjalan lumayan jauh, ini aku tiba di perangkapku yang pertama. Langsung aja aku pandang-pandang. Ternyata di sini ada isinya 2 ekor kepiting sekaligus. Langsung aja perangkapnya itu aku angkat, dan ternyata benar aku mendapatkan 2 ekor kepiting. Untuk ukurannya itu sudah lumayan, kira-kira berat 1-2 on. Jadi langsung aja aku buka perangkapnya dan aku tuangkan kepitingnya seperti ini aja karena sudah ada boxnya di bawah. Nah, setelah aku tuangkan ini nanti bakalan aku pasang lagi. Jadi ini aku langsung taruh umpannya untuk dipasang kembali bubunya untuk aku angkat nanti sore. Jadi seperti ini cara aku memasang perangkap kepiting, cukup dililit-lilitkan seperti ini saja. Setelah itu aku cek-cek terlebih dahulu apakah masih ada yang kendor lagi atau tidak. Setelah semua yang dicek baru bubu layak dipasang. Jadi spot berikutnya itu ada di depan sana. Aku harus berjalan jauh di depan sana karena jaraknya itu lumayan jauh. Jadi bubu berikutnya itu ada di rerumputan ini. Ini terlihat di depan ada satu buah bubuku. Di sini bisa kalian lihat ada 1 ekor kepiting yang sudah manjat-manjat. Awalnya aku pikir hanya 1 kepiting, tapi setelah aku angkat ternyata ada 2 ekor kepiting dan ukurannya itu sudah lumayan, kira-kira size 2 on. Untuk kepitingnya itu aku sentak-sentak seperti ini agar dia masuk ke dalam box. Untuk bubunya itu langsung aja aku pasang kembali seperti ini. Jadi untuk kalian yang heran kenapa aku pasang bubunya itu di atas darat-darat seperti ini, jadi ini itu bukan darat-darat ya. Jadi ini itu kolam-kolam terbengkalai atau tambak-tambak yang sudah terbengkalai. Jadi pas surut itu airnya memang gak ada, tapi setelah pasang di sini tuh airnya sangat dalam mas bro. Bahkan aku bisa tenggelam. Dan berhubung aku ngangkat perangkapnya itu ketika air sudah surut, makanya air itu nggak ada sama sekali. Tapi di sini aku harus cepat-cepat. Aku berkejaran dengan waktu mas bro, karena sebentar lagi air bakalan naik. Jadi kalau aku lama-lama di sini, aku bakalan tenggelam nantinya dan susah untuk menyeberang untuk pulang nanti. Karena kalian tahu sendiri, untuk sampai di spot ini tuh aku harus menyeberangi sungai yang lumayan besar. Jadi ketika air sudah pasang itu sangat berbahaya. Kemungkinan besar predator itu sudah sampai ke atas. Dan balik lagi ke pembahasan perangkapku. Di sini itu aku berhasil mendapatkan 3 ekor kepiting sekaligus. Untuk ukurannya itu lumayan besar-besar. Di sini aku sentak-sentak seperti ini dulu untuk mengurangi lumpurnya. Karena jika terlalu banyak lumpurnya akan susah dibawa di dalam box nanti mas bro. Pas aku masukkan seperti ini, ternyata di depanku itu ada 2 ekor kepiting yang sedang berebutan makanan. Padahal dia itu udah mau direbus, masih aja rebutan makanan seperti itu. Untuk bubu yang ini tuh aku pandang dari jauh-jauh udah ada kepiting yang manjat-manjat. Awalnya aku kira kepiting kecil dan cuma 1 ekor, tapi setelah bubunya aku angkat ternyata di sini ada 2 ekor kepiting sekaligus dan ukurannya juga lumayan, sudah layak untuk dijual. Di sini tuh aku menemukan buah yang aneh. Buahnya itu panjang-panjang seperti buncis. Untuk kalian yang tahu kira-kira ini buah apa dan bisa dimakan atau tidak. Untuk bubu yang di bawah pohon ini ternyata ada isinya dan 2 ekor kepiting sekaligus. Ukurannya juga lumayan-lumayan. Size-nya itu kira-kira 2 on. Untuk ukuran segini itu ukuran yang paling mahal untuk dijual di daerah kami mas bro. Tapi ada yang lebih mahal lagi, yaitu kepiting bertelur. Untuk kepiting bertelur itu harganya bisa berkali-kali lipat. Untuk perangkap yang ini awalnya aku kira nggak ada kepitingnya sama sekali, tapi setelah bubunya itu diangkat ternyata ada kepiting yang ukurannya itu cukup besar. Di sini aku menemukan buahannya lagi. Buahnya itu mirip seperti kacang-kacangan. Kira-kira buah ini bisa dimakan atau tidak? Lanjut lagi di sini tuh aku melihat ada kepiting yang sudah manjat-manjat di bubuku dan ternyata setelah aku angkat isinya itu 2 ekor kepiting. Ukurnya itu besar dan kecil. Untuk ukuran yang kecil-kecil itu biasanya aku rilis dan aku hanya mengambil yang ukuran besar-besar saja mas bro, karena untuk ukuran yang kecil-kecil kali seperti ini tuh nggak laku untuk dijual. Untuk perangkap yang ini aku melihat ada kepiting yang cukup babon. Kira-kira beratnya itu sudah sekitar 3-4 on. Langsung aja bubunya itu aku angkat. Bisa kalian lihat sendiri di sini capitnya itu sudah cukup besar.
Di balik pohon bakau ini sudah ada perangkapku. Di sini perangkapku itu sudah ada kepitingnya, 2 ekor sekaligus, kepiting yang ukurannya lumayan besar. Tapi selain kepiting bakau, di perangkapku yang ini itu juga ada kepiting cakra. Untuk kepiting cakra itu di tempat kami itu nggak dimakan, Mas Bro. Sebenarnya kepiting cakra itu bisa dimakan, tapi kalau kebanyakan bikin mabuk, makanya di tempat kami itu jarang dikonsumsi. Nah, ini perangkap terakhirku. Sudah ada 1 ekor kepiting yang ukurannya cukup besar. Kira-kira size-nya itu sudah 4-5 ons. Di sini langsung aja perangkapnya itu aku cabut. Aku pikir tadi kepitingnya itu sangat besar, tapi setelah aku angkat ternyata nggak sebesar yang aku bayangkan. Kira-kira ini size-nya 3 ons. Jadi ini semua hasil dari 30 perangkap kepiting yang aku pasang tadi. Untuk hasilnya itu sudah cukup lumayan, hampir penuh box ini. Untuk besar kepiting yang aku dapat ini sudah lumayan. Kira-kira size 2-3 ons rata-rata yang aku dapat. Ini sebelum nyebrang aku pantau-pantau air di sekitar sini dulu, dan tidak lupa juga aku cuci bok-bokku terlebih dahulu agar tidak terlalu kotor ketika dibawa pulang nantinya. Mungkin sampai di sini saja video aku. Untuk kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video aku selanjutnya.